وأفاض علينا من بركاتهما وأنوارهما وعلومهما ونفحاتهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الشافعي إمام الأئمة والإمامان أي إمام الحرمين والإمام الرازي. Kemudian mengatakan siapa Asy-Syafi'i sebagai imamnya para imam dan kedua imam yakni Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi. Mereka mengatakan dalalatuhu qiyasiyatun. Adapun dalalahnya muwafaqah, maksudnya ay ad-dalalatu 'alal muwafaqati, yakni dalalatul dalil 'alal ma'na al-muwaffiq maksudnya. Adapun menunjukkannya dalil pada makna yang muwaffiq, qiyasiyatun adalah bersifat qiyasi. Qiyasiyah artinya bukan mafhumiyah seperti pendapat yang pertama. Di sini yang menarik adalah perkataan musannif qala Syafi'i wal imamani. Yang dimaksud imamani adalah Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi. Untuk Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi disebut secara tegas kedua imam, ya kan? Sementara untuk Asy-Syafi'i tidak ada imamnya di depan. Kenapa kok tak bilang qala al-Imam Asy-Syafi'i, ya kan? Untuk penganutnya Imamul Haramain dan Imam Asy-Syafi'i, mereka berdua kan penganut salah satu penganut Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaannya, kenapa untuk Asy-Syafi'i tidak dikasih imam, sementara untuk penganutnya sendiri dikasih imam? Ini menarik, ya kan? Jawabannya, orang yang memiliki kapasitas luar biasa seperti Imam Asy-Syafi'i tak perlu dikasih imam di depan, ya kan? Tak perlu. Yang perlu dikasih imam, al-alim, al-allama, dan seterusnya itu orang yang biasa-biasa. Kalau orang-orang hebat tak perlu dikasih imam. Cukup qala Asy-Syafi'i, qala Abu Hanifah, qala Malik, ya, qala Ahmad, dan seterusnya. Ini menarik. Karena itu orang-orang yang hebat tak perlu dikasih profesor doktor, ya. Itu untuk orang yang biasa-biasa itu. Untuk orang yang biasa-biasa perlu dikasih profesor doktor dan seterusnya. Untuk yang luar biasa tak perlu itu. Ya, seperti Gus Dur tak perlu disebut Ki Haji dan seterusnya, cukup Gus Dur, ya kan? Ini menarik. Itu di dalamnya ada syarahnya itu. Imam, oleh karena itu oleh syarih disebut Imamul A'immah, ya. Yang bilang Imamul A'immah itu Al-Mahalli, bukan Tajuddin Az-Subki. Kemudian berkata siapa Imam Asy-Syafi'i, Imamul Haramain dan Imam Ar-Razi, bahwa dalalahnya lafal kepada mafhum muwafaqah sifatnya adalah qiyasiyah, bukan mafhumiyah. Tidak seperti pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama kan jelas
bahwa dalalahnya lafal kepada makna muwafiq sifatnya adalah mafhumi, ya kan? Makanya disebut mafhum muwafaq. Ai bi tariqil qiyasi al-aula awil musawi. Artinya melalui pendekatan qiyas awlawi atau qiyas musawi. Jadi qiyasiyah bukan mafhumi. Al-musamma bil jadiyyi kama yu'lamu mimma sayati. Artinya qiyas yang disebut dengan qiyas jali seperti akan diketahui dari keterangan yang akan datang. Kalau dalalahnya itu qiyasiyah bukan mafhumiyah, kan memerlukan illat. Jawabannya betul ada illat. Wal illatu fil misali al-awwali al-iza'u wa fis tsani al-itlaqu. Adapun yang menjadi illat di dalam contoh pertama, yakni fala taqul lahu ma'ufin, adalah idza. Kenapa darbul walidaini itu diharamkan? Karena ada illat, yaitu idza. Kenapa membakar hartanya anak yatim itu haram? Illatnya adalah itlaq. Idza darbu sama dengan takfif, sama-sama idza. Membakar sama dengan makan, yakni sama-sama merusak. Wala yadurru fin naqli 'anil awwalaini adamu ja'lihima al-musawiyya minal muwafaqati. Dan tidak menjadi soal di dalam menukil pendapat dari dua yang pertama, yakni As-Syafi'i dan Imamul Haramain, tak menjadi soal ja'luhuma adamu ja'lihima, apa tidak menjadikannya awala ini al-musawi kepada yang musawi sebagai bagian daripada muwafaqah. Di atas diterangkan bahwa muwafaqah, istilah muwafaqah itu hanya khusus yang aula. Sedangkan yang musawi bukan merupakan bagian daripada muwafaqah. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah As-Syafi'i dan Imamul Haramain. Akan tetapi tidak jadi masalah meskipun As-Syafi'i dan Imamul Haramain tidak menjadikan musawi sebagai bagian daripada muwafaqah. Li'anna dzalika bin nadhri ila al-ismi lal hukmi. Karena sesungguhnya hal itu hanya memandang kepada nama, bukan kepada hukum. Memang tidak disebut muwafaqah yang namanya musawi itu. Akan tetapi kalau dari segi hukumnya sama, artinya sama-sama bisa dijadikan hujjah. Yang aula dijadikan hujjah, yang musawi juga dijadikan hujjah kama taqaddama. Wa amma salisu, adapun yang ketiga yakni Imam Ar-Razi, falam yusarrih bit tasmiyati bil muwafaqati wala nahwihi mimma taqaddama. Adapun Imam Ar-Razi, beliau tidak menjelaskan secara eksplisit untuk penamaan dengan muwafaqah dan juga semacamnya mimma taqaddam. Wala nahwihi, yakni wala nahwi nafil mafhumil muwafaqah. Jadi sudah ada dua pendapat tentang dalalahnya lafal kepada makna muwafiq.
Yang pertama mengatakan dalalahnya itu mafhumiyah, yang kedua mengatakan qiyasiyah. Wakilah dan dikatakan ad-dalalatu alaihi lafziyatun. Adapun dalalahnya lafal kepada makna muwafiq adalah lafziyah. Ini pendapat yang ketiga. Bahwa dalalahnya lafal kepada makna yang muwafiq sifatnya adalah lafziyah. Artinya bukan mafhumiyah dan bukan qiyasiyah. La madkhalah lil qiyasi fiha, tidak ada sangkut paut bagi qiyas di dalam dalalah itu. La madkhalah lil qiyasi, tiada sangkut paut bagi qiyas di dalam dalalahnya lafal pada makna muwafiq. Difahmihi, karena difahaminya muwafaqah, min ghairi itibari qiyasin, tanpa melihat qiyas, tanpa memperhatikan qiyas. Karena makna muwafiq itu sudah dapat dipahami tanpa memperhatikan qiyas. Jadi dalalahnya sifatnya lafziyah. Faqala al-Ghazali wal Amidi min qaili hadzal qaul. Lalu kemudian berpendapat Imam Al-Ghazali dan Al-Amidi sebagai bagian dari orang-orang yang punya pendapat dengan pendapat ini. Hadzal qaul, yakni bahwa dalalahnya lafziyah. Al-Ghazali dan Al-Amidi sebagai bagian dari yang mengatakan bahwa dalalah atas makna muwafiq sifatnya lafziyah. Mereka mengatakan fuhimat minas siyaqi wal qara'ini. Fuhimat difahami ay ad-dalalatu alaihi, apa dalalahnya lafal pada makna muwafiq dapat dipahami daripada konteks dan korena. Dalalahnya lafal pada makna muwafiq dipahami dari siyak dan dari konteks dan korena. La min mujarradil lafzi, bukan semata-mata dari lafal. Meskipun dikatakan dalalahnya lafziyah, akan tetapi makna muwafiq itu tidak semata-mata dipahami dari lafal, melainkan melalui siyak dan qara'in. Falaula dalalatuhuma, maka andai kata tidak karena menunjukkannya siyak dan qara'in fi ayatil walidaini, di dalam ayat walidain. Ayat walidain yang dimaksud fala taqul lahuma uffin, ya. Seandainya tidak karena menunjukkannya siyak dan qara'in di dalam ayat walidain, ala annal matluba biha ta'zimuhuma, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat walidaini adalah takzim kepada walidain, wahtiramuhuma, dan menghormat walidain. Mafuhimah, niscaya tak dapat difahami, minha, dari ayat walidain, tak dapat difahami, min man itta'fiqi, dari larangan ta'fiq, tak difahami, man udzarbi, apa larangan memukul. Agar supaya dapat dipahami perlu muqaddimah ini. Muqaddimahnya adalah asyaku atau dalla asyaku wal qara'inu ala annal matluba bi ayatil walidaini ta'zimuhuma. Artinya syak dan qara'in menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ayat walidain itu bagaimana takzim kepada kedua orang tua. Jadi konteksnya konteks takzim, ya.
Jadi fala taqul lahuma uffin itu berada dalam konteks takzim kepada walidain. Seandainya tidak ada konteks takzim seperti itu, niscaya kita tidak dapat memahami larangan darbu daripada larangan ta'fif, ya kan? Karena konteksnya adalah dalam rangka takzim dan hormat kepada kedua orang tua, maka berarti mengatakan berarti darbu kepada kedua orang tua itu kan keluar daripada konteks tadi. Seandainya tidak karena ada siyak dan qarain, niscaya tidak dapat dipahami tak bolehnya darbu daripada tidak bolehnya ta'fif, ya kan? Bisa dipahami, ya? Seandainya tidak karena konteks takzim dan ihtiram dari ayat walidain, niscaya tidak akan dapat dipahami larangan memukul dari larangan ta'fif. Dari larangan ta'fif dapat dipahami larangan darbu. Kenapa kok demikian? Karena ayat tersebut dalam konteks takzim kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Al-Ghazali dan Al-Amidi mengatakan bahwa dipahaminya makna muwafiq bukan semata-mata dari lafaz, akan tetapi dipahami dari siyak dan qarain. Idh yaquluhu dzul gharadis sahihi di abdihi, karena bisa saja mengatakan siapa orang yang punya maksud yang benar terhadap budaknya, la taftum fulanan, janganlah kamu mencaci maki kepada si fulan. Janganlah kamu mencaci maki kepada si fulan. Apa bisa dapat dipahami, apalagi memukul, kan tak bisa, ya. Janganlah kamu mencaci maki kepada si fulan. Apa bisa dipahami, apalagi memukul. Karena bisa saja pernyataan ini dilanjutkan, la tastum fulanan walakin idribhu. Jangan kamu mencaci maki kepada si fulan, akan tetapi kamu hendaklah memukulnya. Tapi untuk fala taqul lahum uffin, jangan mengatakan uffin tapi cukup memukul, kan tak mungkin. Karena ada perbedaan konteks, ya kan? Konteks. Itu menyangkut ayat walidain. Walau la dalalatuhuma, andai kata tidak karena menunjukkannya siyak dan qarain fi ayati malin yatimi, di dalam ayat malin yatim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu yang dimaksud ayat malin yatim, ya kan? Andai kata tidak karena menunjukkannya siyak dan qarain di dalam ayat malin yatim, ala annal matlub biha, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat malin yatim hifdhuhu wa siyanatuhu adalah menjaga dan melindungi hartanya anak yatim, mafhumah, niscaya tidak dapat dipahami minha, dari ayat malin yatim, tak dapat dipahami min man'in aklihi, dari larangan makan harta anak yatim, tidak dipahami man'u ihraqihi, apa melarang membakar hartanya anak yatim. Artinya siyak dan qarain menunjukkan bahwa maksud daripada ayat innal ladzina ya'kulun itu, maksudnya adalah kewajiban menjaga hartanya anak yatim, ya kan? Andai kata tidak karena siyak dan qarain, niscaya tidak dapat dipahami larangan membakar dari larangan makan, ya kan? Dilarang makan itu kan merusak hartanya anak yatim, maka demikian pula membakar.
Kenapa kok dapat dipahami larangan membakar dari larangan makan? Karena ayat tersebut turun dalam konteks menjaga hartanya anak yatim, ya kan? Idh yaqulu al-qailuh, karena bisa saja mengatakan siapa orang, wallahi ma akaltu mala fulani, demi Allah saya tidak makan hartanya anak yatim. Wa yakunu qad ahraqahu, padahal dia sedang membakarnya. Bagaimana kalau ada orang mengatakan wallahi saya tidak makan hartanya anak yatim, sementara dia sudah membakarnya? Apakah melanggar sumpah dia? Fala yahlasu, dia tidak melanggar sumpah, kan? Karena konteksnya berbeda, kan? Artinya makan saja tak boleh, apalagi bakar, kan tak bisa itu. Karena berbeda dengan konteks ayat ma'al yatim, ya kan? Kalau innal ladzina yakuluna, kan dalam konteks harus menjaga hartanya anak yatim. Kalau kemudian ada larangan makan, berarti larangan membakar, ya kan? Sedangkan contoh ini bukan dalam konteks itu. Wahia ay ad-dalalatu alaihi hina idzin majaziyatun. Dengan demikian penunjukan lafal atas makna muwafiq adalah bersifat majaziyah. Jadi dalalah majaziyah. Karena apa? Min itlaqi al-akhassi 'alal a'ammi, termasuk dari bagian menggunakan yang akhas tapi yang dimaksud adalah yang a'am. Apa perbedaan perbedaan antara ta'fif dan idza? Perbedaan antara ta'fif dan idza. Idza itu lebih umum daripada ta'fif, ya kan? Ta'fif itu lebih khusus daripada idza, ya. Yang disebut itu ta'fif khusus, akan tetapi yang dimaksud itu idza, ya kan? Ini namanya min itlaqi al-akhassi 'alal a'ammi. Yang disebut itu akhas, yakni ta'fif, tapi yang dimaksud adalah a'am, yaitu idza. Fa utliqa al-man'u min at-ta'fifi fi ayatil walidaini wa urida al-man'u min al-idza'i, maka digunakan larangan melakukan ta'fif di dalam ayat walidain, tapi yang dimaksud adalah larangan idza. Yang dimaksud adalah larangan idza. Min itlaqil akhassi wa iradatil a'am, menyebut yang lebih khusus ta'fif, tapi yang dimaksud adalah yang a'am, yaitu idza. Utlika al-man'u min akli malil yatimi, dan digunakan larangan makan hartanya anak yatim fi ayatihi, di dalam ayat malil yatim. Uridah, dan yang dimaksudkan al-man'u min itrafi, larangan merusak hartanya anak yatim. Apa perbedaan antara makan dan itlaf? Itlaf lebih umum daripada makan. Kalau dibalik, makan lebih khusus daripada itlaf. Tiap-tiap makan pasti itlaf belum tentu makan. Karena banyak cara untuk itlaf, ya kan? Antara lain dimakan, dibakar, dibuang ke laut dan sebagainya, semuanya adalah itlaf. Jadi min itlaqi al-akhassi wa iradatil a'am. Ini menurut Al-Ghazali dan Al-Amidi. Jadi menurut beliau, dalalahnya lafaz
atau makna muwafiq tidak semata-mata dipahami dari lafaz, akan tetapi dipahami dari siyak dan qara'in. Dengan demikian dalalahnya lafaz kepada makna muwafiq merupakan bagian daripada dalalah majaziyah. Ya kan, alaqahnya adalah alaqah itlaqul akhas dan iradatul a'am. Wakilah dan ada yang mengatakan ini merupakan bagian yang mengatakan lafzi ya. Para ulama yang mengatakan bahwa dalalahnya adalah lafziyah ada dua pendekatan sekurang-kurangnya. Pendekatan yang pertama yakni Al-Ghazali dan Al-Amidi pendekatan qara'in dan siyak. Ini pendekatan nakal. Wakilah dan ada yang mengatakan nukila al-lafzulah, dinukil apa lafal, yakni nukil al-lafzu minal dalalati alal akhasi, dinukil laha ailid dalalati alal a'am ya. Nukil al-lafzu minal dalalati alal akhasi lid dalalati alal a'ammi. Artinya pada dasarnya lafaz itu adalah diletakkan untuk makna yang akhas, akan tetapi mengalami proses nakal sehingga menunjukkan kepada yang a'am. Urfan secara uruf. Nukila urfan ya. Ini namanya umum urfi namanya. Namanya umum urfi. Lafal yang semula menunjukkan kepada akhas mengalami transportasi apa? Transformasi bukan transportasi. Transportasi dari Surabaya ke Jakarta ya. Transformasi daripada yang akhas kepada yang am sehingga disebut umum urfi. Lafal dinukil untuk menunjukkan kepada yang akhas badalan anid dalalati alal akhasi, sebagai ganti daripada dalalah kepada yang akhas duwatan. Ya, ad-dalalah alal akhas ini kan memang secara bahasa ya, secara bahasa. Fatahrimu darbil walidaini wa tahrimu ihraqi malil yatimi. Maka adapun haramnya memukul kedua orang tua dan haramnya membakar hartanya anak yatim, ala hadainil qaulaini, berdasarkan dua pendapat ini, baik pendapat Al-Ghazali dan Al-Amidi maupun pendapat yang mengatakan nukila urfani kan. Min mantukil ayataini merupakan bagian daripada mantuknya dua ayat itu. Jadi pertanyaannya, haramnya memukul itu mafhum apa mantuk? Ataukah itu magis? Ya kan? Jadi pertanyaannya, haramnya memukul orang tua itu mantuk apa mafhum? Demikian pula haramnya membakar hartanya anak yatim itu mantuk apa mafhum? Tergantung pendekatannya, ya kan? Kalau menurut pendekatan ini adalah mantuk itu, mantuk. Karena dalalahnya dalalah lafziyah. Meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Yang pertama pendekatan menurut konsepnya Al-Ghazali dan Al-Amidi, bahwa makna muwafiq dipahami dari siyak dan qara'in, ya kan? Menurut pendekatan yang kedua, makna muwafiq itu diperoleh melalui nakal, ya kan?
nakan dari makna yang akhas kepada makna yang am. Jadi dengan demikian haramnya memukul dan haramnya membakar hartanya anak yatim berangkat dari dua pendapat ini merupakan bagian dari makna mantuk. Haramnya memukul adalah mantuk daripada la taqul lahu ma'ufin. Hartanya membakar hartanya anak yatim mantuk daripada innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Wa in kana biqarinatin 'alal awwali minhuma, meskipun ada tahrim darbi dan tahrim ihraq adalah melalui korena menurut pendapat yang pertama yang Al-Ghazali ya. Menurut yang pertama minhuma dari hadzainil qaulaini. Wa katsirun minal ulama'i minhum al-hanafiyatu, dan adalah banyak adapun banyak dari kalangan para ulama di antaranya ulama Hanafiyah ala annal muwafaqatah mafhumun la mantukun wala qiyasiyun, bahwa muwafaqah yakni makna muwafiq itu mafhum bukan mantuk dan bukan qiyas, ya kan memang ada tiga pendapat itu. Banyak dari kalangan para ulama di antaranya ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa makna muwafiq itu adalah mafhum bukan mantuk dan bukan qiyasi. Semisal haramnya darbu, semisal haramnya ihraqu malil yatim, menurut kebanyakan ulama ini adalah mafhum bukan mantuk dan bukan qiyas. Kama huwa zahiru sadri kalamil musannifi, sebagaimana itu merupakan zahirnya awal kalamnya Ki Musannif. Kalamnya Ki Musannif kan langsung dibuka bahwa al-mafhum, al-mantuq wal mafhum, bukan itu. Yang dibicarakan adalah tentang mantuk dan mafhum. Wa minhum man ja'alahu taratan mafhuman wa ukhra qiyasan. Dan ialah di antara mereka adapun orang yang menjadikan muwafaqah maksudnya makna muwafiq ya. Menjadikan makna muwafiq itu sesekali menyebutnya sebagai mafhum dan saat yang lain mereka mengatakan itu qiyasi. Kadang-kadang mereka menyebutnya sebagai mafhum dan kadang-kadang mereka menyebutnya sebagai qiyasi. Kal Baydawi, seperti Imam Al-Baydawi. Faqala as-Safiyul Hindi, maka berkata siapa Safi Hindi, la tanafiya bainahuma, tidak ada pertentangan antara dua itu, yang kadang-kadang mengatakan mafhum dan kadang-kadang mengatakan qiyas. Al-Baydawi misalnya mengatakan kadang-kadang Al-Baydawi menyebutnya sebagai mafhum, kadang-kadang Al-Baydawi menyebutnya sebagai qiyasi, yakni makis, ya kan. Di sini dikatakan la tanafiya bainahuma. Kenapa dikatakan la tanafiya? Li annal mafhuma maskutun. Karena mafhum itu kan maskut anhu maksudnya. Mafhum itu jelas maskut, sesuatu yang tersirat kan. Wal qiyasu ilhaku maskutin bimantukin. Sementara qiyas adalah menyamakan yang maskut dengan yang mantuk, ya kan? Qala al-musannifu, Ki Musannif sendiri mengatakan wa qad yuqalu bainahuma tanafin. Kadang dikatakan bahwa antara dua istilah itu ada pertentangan. Ya kalau ya mafhum ya bukan qiyasi, kalau qiyasi ya bukan mafhum, ya kan.
Kenapa bainahuma tanafi di annal mafhuma madrurul lafzi? Karena mafhum itu adalah madrurnya lafal. Wal qiyasu ghairu madruril lahu, sedangkan qiyas bukan madrurnya lafal. Jadi kalau ditanya haramnya dorbo itu mansus apa enggak, ya kan? Kalau haramnya bir kan bukan mansus kan? Hukum yang diperoleh melalui qiyas bagian daripada yang ghairu mansus kan? Karena bukan madrurnya lafal. Akan tetapi haramnya dorbu itu mansus. Kenapa? Sebab karena untuk mengatakan itu haram tak perlu proses qiyas kan? Tak perlu proses qiyas. Jadi ada yang mengatakan ya tak mungkin apa yang disebut mafhum lalu disebut qiyas, atau yang disebut qiyas disebut mafhum. Karena mafhum itu madrurnya lafal, makis itu bukan madrurnya lafal. Bir itu bukan madrurnya innamal khamru wal maisiru, ya kan? Bukan madrurnya. Sedangkan haramnya memukul itu madrurnya fala taqul lahu ma uffin, ya kan? Wa in khalafa wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim